Pak, katanya besok hewan kurban itu akan jadi tunggangan ketika di hari kiamat. Siapa yang bilang bahwasanya kambing atau hewan kurban ketika disembelih maka nanti akan didatangkan di hari kiamat lalu jadi tunggangan orang yang berkorban? Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu al-kautsar. Ada banyak versi ahli tafsir dalam memaknai al-kautsar. Fasholli lirabbika wanhar, maka kerjakanlah salat lirabbika untuk menghadap Rabbmu, wanhar dan sembelihlah kurban. Di situ ada dua amalan yang diperintahkan oleh Allah, salat dan menyembelih kurban. Salat yang dimaksud di sini adalah salat Id, yaitu Idul Adha. Sedangkan wanhar, sembelihlah kurban, adalah pelaksanaan ibadah kurban. Maka sebagaimana salat Idul Adha itu dilakukan setiap setahun sekali, maka demikian pula kurban dilakukan setahun sekali. Demikian keterangan yang disampaikan oleh Qatadah atau Ikrimah ketika beliau menjelaskan tentang makna perintah salat dan perintah menyembelih di sini adalah menyembelih kurban. Selanjutnya, berdasarkan hal ini, maka pemahaman yang ada di masyarakat bahwa kurban itu adalah amalan seumur hidup sekali, itu salah. Ada orang yang punya anggapan kurban itu ya yang penting sudah pernah diberi kurban selesai. Di masyarakat kita kan ada kayak gitu ya. Hari ini atau tahun ini kurban bapak, tahun berikutnya kurban atas nama ibu, tahun berikutnya atas nama anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Kalau anaknya cuma 3, begitu sudah kurban sampai anak ketiga selesai, karena masing-masing sudah pernah diberi hewan kurban. Praktek ini tidak benar, karena jadinya kurban itu satu, hanya untuk satu orang. Yang kedua, dipahami sebagaimana layaknya akikah. Selama sudah pernah dikasih satu hewan kurban, maka dia sudah dianggap telah melaksanakan ibadah kurban. Sudah seumur hidup sudah tidak kurban lagi. Lama seperti itu, lama dia tidak kurban. Mungkin nanti setelah sekian tahun baru dia berkorban lagi. Nah, praktek ini tidak benar. Yang benar, korban itu sifatnya ibadah tahunan, bukan seumur hidup sekali. Selanjutnya, catatan yang kedua, kurban itu ibadah keluarga. Kurban itu ibadah keluarga. Ada ibadah yang dia sifatnya pribadi, banyak sekali kita jumpai seperti sholat, puasa, zikir dan seterusnya. Dan ada ibadah yang sifatnya jama'i. Kalau salah satu sudah melakukan atau sejumlah orang sudah melakukan, maka yang lain jadi gugur. Maka disebut dengan fardu kifayah. Contohnya adzan. Yang adzan berapa orang, Pak? 1. Jadi jangan semuanya. Kalau semasjid adzan ya nggak karuan nanti jadinya. Sehingga satu orang ini mewakili jamaah. Demikian pula imam. Imam itu ibadah jama'i, maka satu imam mewakili yang lain. Jangan semuanya jadi imam. Baik. Kemudian ada ibadah yang sifatnya kelompok. Contohnya ibadah kurban. Dia kelompok kecil, yaitu satu keluarga. Atha bin Yasar pernah bertanya kepada sahabat Abu Ayyub Al-Ansari, "Kaifa kanatid dhuhaya ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Bagaimana praktek kurban di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawab Abu Ayyub, "Kana ar-rajulu yudhi bisyati anhu wa an ahli baitihi fayakuluna wa yut'imun." Dulu orang itu berkorban dengan seekor kambing atas nama dirinya, wa ahlihi dan seluruh anggota keluarganya. Anhu wa an ahli baitihi, dia berkorban atas nama dirinya dan seluruh anggota keluarganya. Demikianlah kebiasaan para sahabat ketika berkorban. Sehingga model seperti tadi ya,
tahun ini kurban atas nama bapak, tahun depan kurban atas nama ibu, tahun berikutnya atas nama anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Ini berarti kurban yang hanya mewakili salah satu dari anggota keluarga. Padahal sebenarnya bisa mencakup semuanya. Ada orang yang berpandangan kayak gini, Pak, katanya besok hewan kurban itu akan jadi tunggangan ketika di hari kiamat. Nah, kalau seekor kambing ditunggangi 5 orang kan nggak cukup, Pak. Makanya seharusnya seekor kambing itu dipakai kurban atas nama satu orang. Baik. Siapa yang bilang bahwasanya kambing atau hewan kurban ketika disembelih maka nanti akan didatangkan di hari kiamat lalu jadi tunggangan orang yang berkorban? Kue untuk sekondi. Kamu dapat dari mana pernyataan kayak gitu? Itu kan gaib ya. Yang seharusnya orang ketika ngomong kayak gini harus punya dasar dalil. Sebab manusia tidak boleh berbicara hal yang gaib dari logika dia, apalagi perasaannya. Baik. Sehingga nggak ada riwayat yang ketika kita tidak mengetahui adanya riwayat bahwa hewan kurban akan didatangkan di hari kiamat lalu jadi tunggangan bagi orang yang berkorban, kita tidak boleh mengatakan seperti itu. Nah, selanjutnya, bagi yang mampu harus berkorban. Bagi yang mampu harus berkorban. Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis riwayat Ahmad, "Man kana lahu sa'ah wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana." Siapa yang punya kemampuan sementara dia tidak mau berkorban, nggak usah dekat-dekat dengan tempat sholat kami. Tempat sholat di sini yang dimaksud apa, Pak? Bisa maknanya masjid, bisa maknanya lapangan yang dipakai untuk sholat Id. Karena kalimatnya musalla, musalla tempat sholat, itu juga istilah yang digunakan untuk menyebut tempat pelaksanaan sholat Id. Sehingga seolah-olah Nabi SAW mengusir orang yang dia punya kemampuan tapi tidak berkorban. Sudah, kamu gak usah hadir di sholat Id. Wah, makin senang. Alhamdulillah, rento. Tapi bagi seorang mukmin yang dia punya harapan untuk ingin selalu dekat dengan Allah, ingin beribadah kepada Allah, saat dia diusir seperti itu, sedih nggak? Sedih. Ada seorang anak yang dia nggak pernah pulang. Kalau pulang rata-rata tengah malam. Akhirnya bapaknya marah, lalu dia ngasih ultimatum ke anak ini. Kalau kamu nggak pulang jam 9, nggak usah pulang. Alhamdulillah, rentok mulai kan? Sekalian. Gitu nggak kira-kira? Tidak. Tapi karena anak ini masih punya harapan kasih sayang orang tua, walaupun biasanya dia ketika keluar kemudian pulangnya sampai jam 12 sampai jam 1, namun ketika ada ancaman seperti itu, dia akan berusaha untuk pulang lebih awal karena dia masih butuh kasih sayang orang tua. Sehingga kalau ada orang yang dicela oleh Nabi SAW dengan kalimat nggak usah dekat-dekat dengan masjid kami, nggak usah dekat-dekat dengan tempat sholat kami, ketika dia masih seorang mukmin, dia akan berharap untuk bisa kembali. Itu artinya bahwasanya kurban bagi orang yang mampu adalah sebuah kewajiban. Dan ini pendapat sebagian ulama. Meskipun dalam hal ini ulama beda pendapat apakah kurban itu wajib atau tidak. Baik. Selanjutnya, batasan keluarga yang boleh dilibatkan dalam kurban. Kalau tadi kita telah membahas bahwa kurban itu ibadah keluarga. Terus seperti apa batasan keluarga yang boleh dilibatkan dalam kurban? Imam Al-Baji, salah seorang ulama Malikiyah, beliau mengatakan, yajuzu lil insan ayyudhhiya an nafsihi wa an ahli baitihi bisyatil wahidah, yakni bi ahli baitihi ahlan nafaqah. Seseorang boleh berkorban atas nama dirinya dan keluarganya dengan seekor kambing. Yang dimaksud keluarga di sini adalah orang yang wajib dia nafkahi. Ini batasan yang diberikan oleh
siapa tadi? Al-Baji. Menurut Imam Al-Baji, ini ulama Malikiyah, bahwa batasan keluarga yang boleh dilibatkan dalam korban adalah yang wajib dinafkahi. Artinya begini, ketika seorang bapak, beliau misalnya di usia 60 tahun, ada anaknya yang sudah menikah dan sudah pisah dengan orang tua, tapi ada anaknya yang masih ikut orang tuanya. Lalu si bapak ini menyembelih seekor kambing atas nama dirinya dan anggota keluarganya. Yang masuk di situ siapa? Ya, istrinya dan anaknya yang masih dinafkahi oleh sang bapak. Tapi anak yang sudah berkeluarga, kemudian dia sudah menafkahi dirinya sendiri yang pisah dengan orang tuanya, maka sudah tidak masuk. Nanti mereka kurban sendiri. Sehingga keluarga cabang tadi dia berkorban sendiri, tidak pakai korban, tidak menggunakan korban bapaknya. Baik. Selanjutnya keterangan Ibnu Habib, ini juga ulama Malikiyah. Kata beliau, walahu ayyudkhila fi udhiyatihi man balagha min waladihi wa in kana ghaniyan in kana fi nafaqatihi wa baitihi. Dia boleh meniatkan dalam kurbannya untuk anak yang sudah balik. Wa in kana ghaniyan, meskipun anak itu mampu. Idza kana fi nafaqatihi wa baitihi, selama anak itu masih dinafkahi oleh orang tuanya, dan di sini ada ketentuan tambahan, wa fi baitihi, dan tinggal di rumahnya, masih satu atap. Selama anak itu satu atap dengan orang tuanya dan dia masih dinafkahi oleh orang tuanya, maka dia bisa dilibatkan dalam kegiatan satu kurban. Artinya ketika sang bapak menyembelih, bismillah wallahu akbar, Allahumma hadza minka walaka anni wa an ahli baiti. Ya Allah, ini kurban dariku dan untuk seluruh anggota keluargaku, maka pahalanya bisa mencakup beliau sebagai sahibul korban dan seluruh anggota keluarganya yang dinafkahi dan satu atap. Wallahu a'lam. Baik. Dari keterangan yang tadi kita sampaikan, maka kita bisa membuat kesimpulan, korban itu sifatnya wajib bagi yang mampu. Yang kedua, dia adalah ibadah tahunan. Yang ketiga, dia adalah ibadah keluarga dengan cakupan keluarga seperti yang tadi kita bahas. Maka idealnya ya, jumlah paket kurban sama dengan jumlah kakak muslim yang mampu. Itu idealnya. Sehingga kalau kita mau mengukur ya, kira-kira kesadaran berkurban di masyarakat itu sudah bagus atau belum? Anda tanya, berapa jumlah kakak muslim di sini? Ada 100 kakak apa? Yang mampu ya kurang lebih 70. 100 kakak muslim yang mampu 70. Sudah? Berarti seharusnya ada 70 paket kurban. 70 paket kurban itu kalau sapi kan 7 orang. Kalau kambing bisa 1 orang, 1 ekor. Baik, ada 70 paket kurban. Terus di sini berapa kurbannya? Sapi cuma 2 ekor pak, berarti memuat berapa? 14. Kambingnya cuma 20, berarti cuma 34, separuhnya. Yang lain kemana? Wallahu a'lam. Ya mungkin ada husnudzon kurban di Palestina ya, atau di Suriah, atau di tempat yang lain. Nih. Namun idealnya bahwasanya jumlah paket kurban itu sama dengan jumlah kakak muslim yang mampu, karena dia sifatnya ibadah keluarga.